Selamat malam para para pendoa yang tergabung dalam LPF pada malam hari ini. Saya bersyukur sekali karena diberikan kesempatan bertepatan dengan hari raya pendiri kami, Ibu Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus. Santa Teresa Avila atau Santa Teresa dari Yesus ini seorang Karmelit yang hidup pada zamannya sekitar tahun 1500-an, di mana ia diinspirasikan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus untuk membaharui dalam tubuh Ordo Karmel semangat hidup doa. Oleh karena itu, di dalam awal perjumpaan kita ini, saya memberi tema menyusuri lorong-lorong doa. Pada malam hari ini, kita tidak akan merenungkan suatu teks bacaan tertentu, tetapi kita ingin berefleksi bersama melalui peristiwa perayaan ya untuk kami hari raya Santa Teresa Avila, dan untuk Ordo Karmel pada umumnya adalah pesta. Santa Teresa juga di dalam gereja menjadi guru doa, doktor gereja, dan juga mistikus yang hingga saat ini karya-karya dari Santa Teresa terus dipelajari. Banyak orang yang telah menghidupi spiritualitasnya Santa Teresa mencapai jalan kekudusan. Oleh karena itu, tidak salah kalau banyak kongregasi pun mengikuti cara hidup teristimewa mereka yang membaktikan diri di dalam hidup doa, selalu mengikuti tahap-tahap cara hidup rohani dari guru doa ini, dari sang guru doa yaitu Santa Teresa dari Avila. Jadi dalam permenungan pada malam hari ini, untuk menyusuri lorong-lorong doa, saya ingin membawa kita semua pada perjalanan, yaitu perjalanan awal dari Karmelit, para Karmelit, siapa itu para Karmelit, lalu bagaimana pasang surut kehidupan para Karmelit, dan yang terakhir bagaimana Santa Teresa ini dipilih oleh Allah untuk membaharui cara hidup Ordo ini. Jadi Allah yang telah menginspirasikan Ordo ini untuk berdiri, Allah juga tidak meninggalkan Ordo ini. Di dalam tantangan setiap zaman, Allah membangkitkan orang-orang pilihannya untuk membaharui Ordo. Bahkan setelah Santa Teresa, ada banyak Teresa-Teresa lain yang terus memberikan sumbangan bagi Ordo Karmel, memperkaya Ordo Karmel dengan spiritualitasnya. Sebagai contoh, misalnya Beata Maria Teresa Skrilli yang mendirikan Institut Maria Bunda Karmel. Lalu Santa Teresa Benedikta dari Salib, Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, dan Teresa-Teresa lainnya. Santa Teresa Los Andes. Oleh karena itu, kita akan melihat pada bagian yang pertama, perkenalan dengan Ordo kami. Siapakah kami ini? Secara umum, para Karmelit mengambil bagian dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga Karmel. Ya, Pak Kusnen, bagian yang pertama setelah dari slide yang pertama tentang siapakah kami. Didefinisikan bahwa kami, para Karmelit, adalah putra dan putri gereja yang terpanggil untuk hidup setia kepada Yesus Kristus dan melayaninya dengan hati tak terbagi. Jadi para Karmelit adalah putra dan putri gereja, tentu saja ada di dalam gereja Katolik. Para Karmelit tidak di luar gereja, bahkan mungkin menjadi oposisi gereja. Dari awal, para Karmelit adalah putra dan putri yang setia kepada gereja. Tujuan hidup Karmel yang utama adalah kami dipanggil untuk setia kepada Yesus Kristus. Sama dengan panggilan semua orang yang dibaptis adalah untuk setia. Namun bagi para Karmelit, kesetiaan ini diwujudkan secara radikal di dalam hidup setiap hari. Ini yang ada di dalam Regola Karmel. Mau bentuknya apapun, Ordo Karmel tak berkasut, Hermanas Karmelitas, Karmelit misionaris, dan lain sebagainya, semua Karmelit yang mengambil bagian di dalam Ordo ini, di dalam Regola yang sama ini, dipanggil untuk hidup setia secara radikal kepada Yesus Kristus dan melayani, mengusahakan melalui segala apa yang dimiliki, kemungkinan-kemungkinan fasilitas yang ada dalam diri yang dimiliki,
untuk bisa melayani Yesus dengan hati tak terbagi. Jadi kita di dalam ordo ini diberikan kesempatan, yaitu untuk hidup di dalam kontemplatif, hidup dalam doa dan keheningan. Nah, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa memberikan diri seutuhnya bagi Allah di dalam pelayanan doa. Para Karmelit ini, kenapa disebut Karmelit? Karena berasal atau ordo ini bermula cikal bakalnya dari Gunung Karmel. Maka disebut mereka yang bertapa di Gunung Karmel, yaitu para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, itu singkatnya disebut sebagai para Karmelit. Atau yang lain disebut Karmelit karena menghidupi aturan hidup atau regula Karmel yang diberikan oleh Santo Albertus, uskup dari Yerusalem. Karmelit lahir menjelang akhir abad ke-12, jadi termasuk ordo tua karena akhir abad 12 Karmelit ini sudah ada sebagai kelompok dari berbagai macam latar belakang, bukan hanya para imam, tetapi juga ada para peziarah, para veteran tentara perang salib, yang mereka semuanya ini telah lelah untuk berperang dan ingin menantikan kedatangan Tuhan di dalam doa dan keheningan. Sesuai dengan mentalitas pada zamannya, yaitu zaman waktu itu abad pertengahan, ada gerakan rohani yang luar biasa pada waktu itu. Orang mengolah hidup, mengolah batin untuk bisa menemukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan waktu itu abad pertengahan memang menjadi abad keemasan bagi gereja, di mana hidup rohani betul-betul dipraktekkan dengan baik pada waktu itu. Mereka atau para Karmelit ini dan para peziarah yang tergabung pada waktu itu berdiam di Yerusalem dan kota-kota suci lainnya. Jadi para peziarah ingin mendekatkan diri kepada Yesus melalui situs-situs atau tempat-tempat yang pernah dikunjungi Yesus. Maka tak jarang kita temukan di Tanah Suci, kalau yang pernah berziarah ke sana, dibangun gereja-gereja di mana Yesus pernah berada. Ya, dibangun basilika-basilika, bahkan makam Yesus sendiri dibangun, basilika yang sangat megah. Lalu para peziarah ini, orang-orang yang ingin menemukan Tuhan tadi, mengundurkan diri ke Gunung Karmel dan mengambil gaya hidup eremit cenobit. Eremit itu adalah gaya hidup bertapa tetapi sendiri-sendiri. Jadi satu orang tinggal di satu tempat yang sunyi sendiri. Dan para Karmelit ini menggabungkan antara eremit dan cenobit waktu itu, yaitu mereka yang bertapa bukan di dalam biara seperti para Benediktin di dalam biara tertutup pada waktu itu, tapi mereka lebih menyepi di hutan, di gunung, di padang gurun, dan menggunakan atau mengambil gaya hidup eremit cenobit. Artinya mereka bertapa di gurun atau bertapa di gunung tetapi berkelompok, ya, tidak sendiri-sendiri terpisah. Yang tidak lazim pada waktu itu, karena pada abad pertengahan, biara atau regula Santo Benedictus, para pertapa Benediktin, sudah sangat dikenal dan memang pada waktu itu sudah berkembang, baik di Eropa dan di seluruh wilayah-wilayah kerajaan Kristen. Dan cara hidup eremit cenobit ini menjadi sesuatu yang tidak lazim, ya, karena mereka para pertapa ini tidak bertapa di satu tempat, yaitu di satu biara yang sudah disiapkan semua, lalu ada tempat untuk bekerja, menanam dan lain sebagainya, sehingga bisa memenuhi kehidupan para rahib di dalam biara itu. Tetapi mereka ini sungguh-sungguh jadi menggantungkan diri pada Tuhan di dalam pertapaan-pertapaan di gua-gua, misalnya di Gunung Karmel itu ada gua Elia, mengikuti para bapak-bapak padang gurun, ya, yang zaman sebelum Santo Benediktus sudah dikenal dengan Santo Antonius, misalnya dari Alexandria, Santo Antonius Abbas, ya, bertapa di padang gurun. Mereka sungguh mengandalkan hidupnya pada Tuhan. Jadi tidak menyediakan makanan untuk 1 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya, tetapi mereka menghidupi dengan kerja tangan, makan apa adanya. Apa yang mereka hasilkan itu mereka makan dari situ dan tidak menyisakan untuk hari berikutnya.
Cara hidup ini sebagai oposisi dan reformasi dari gerakan monastik yang lazim pada waktu itu. Para Karmelit mendedikasikan diri sepenuhnya untuk doa dan merenungkan sabda Tuhan siang dan malam. Jadi urusannya waktu itu para pertapa itu hanya doa, berjaga dalam doa, dan merenungkan sabda Tuhan siang dan malam. Jadi setiap hari hanya membaca sabda Tuhan dan merenungkan dan berjaga dalam doa. Ini masih dibuat oleh beberapa pertapa padang gurun dari tradisi gereja timur. Mereka tinggal sendiri di dalam gua-gua untuk merenungkan sabda Tuhan dan berdoa, berjaga. Selain mereka juga bekerja untuk bisa mendapatkan makanan, tetapi mereka menggunakan sebagian besar porsi waktunya untuk berdoa. Ini adalah warisan berharga dalam gereja, yaitu harta yang berharga. Ada satu cara hidup di mana orang secara radikal mau membersihkan diri, memberikan hati sepenuhnya pada Tuhan dengan melepaskan segalanya. Dan hidup di dalam doa dan keheningan, juga di dalam kemiskinan yang ketat. Sebelum memiliki pola hidup bersama yang kemudian diatur dalam regula Karmel, para pertapa hidup secara mandiri sebagai eremit, mencari kesempurnaan hidup lewat keheningan. Jadi keheningan menjadi elemen penting bagi Karmel. Maka seorang Karmelit adalah orang yang tahu bagaimana menghidupi cara hidup dalam keheningan. Itu yang pertama, keheningan batin. Menciptakan hati yang tenang, hati yang bisa untuk berdoa, hati yang siap untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan itu. Keheningan itu diperoleh dalam bentuk yaitu tinggal di dalam padang gurun rohani. Jadi keheningan bukan berarti orang hanya tinggal di tempat-tempat sepi, tetapi bisa menciptakan dalam batinnya padang gurun rohani. Artinya menjadi hening di saat-saat atau di tempat-tempat yang ramai sekalipun bisa kita lakukan kalau orang sungguh-sungguh bisa memfokuskan diri atau menyiapkan batinnya dan membiasakan untuk hening. Hening itu bukan urusan tidak mendengar apa-apa, tapi hening itu orang bisa fokus, bisa melihat di dalam lubuk hatinya bahwa ada Tuhan di sana dan saya memfokuskan seluruh pendengaran saya, pikiran saya, ya perasaan saya hanya pada Tuhan. Itu keheningan yang sebenarnya. Di mana dalam padang gurun rohani itu para pertapa ini melawan godaan iblis dan melawan musuh orang Kristen sesungguhnya, yaitu kehendak yang tidak teratur. Jadi keheningan ini membantu kita untuk mendisiplinkan diri dari kehendak yang tidak teratur di dalam dirinya itu. Lalu pada tahun 1206 dan 1214, para pertapa ini meminta kepada Uskup Yerusalem, yaitu Santo Albertus, Patriark Yerusalem, atau namanya Albertus Avogadro, yang memerintah keuskupan Yerusalem pada waktu itu untuk memberikan aturan atau cara hidup bagi para pertapa ini. Untuk mengatur hidup bersama di dalam pertapaan gua-gua di Gunung Karmel itu. Dan regula ini mendefinisikan visi hidup Karmel sebagai hidup dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus, hidup setia melayani Dia dengan hati yang murni, dan hati nurani yang tak terbagi. Ini visi hidup secara umum bagi para Karmelit. Lalu terjadilah oleh karena kehendak Tuhan pada waktu itu, para Karmelit bukan hanya tinggal di atas Gunung Karmel, menikmati ya berkat-berkat rohani untuk dirinya sendiri di atas Gunung Karmel, tetapi melalui peristiwa penting pada waktu itu, tahun 1220, yaitu bahwa kota Yerusalem dan sebagian besar tanah suci pada waktu itu mulai dikalahkan oleh tentara Islam dan dikuasai, sampai pada akhirnya tahun 1291 jatuh kota Senjen Diekre, yaitu kota terakhir yang dikuasai oleh para tentara perang salib atau tentara dari kerajaan Kristen, dari kerajaan Eropa. Ya, pada waktu setelah jatuh itu, maka secara definitif para Karmelit harus mengungsi dari Gunung Karmel. Mereka meninggalkan Gunung Karmel dan kembali ke negaranya masing-masing karena para pertapa ini
datang dari wilayah negara Eropa atau yang disebut sebagai para pertapa Latin, yaitu ada yang dari Italia, dari Sisilia, dari Inggris, dari Perancis. Mereka kembali lagi ke negaranya masing-masing dengan membawa warisan rohani pengalaman hidup di Gunung Karmel. Jadi setelah menghidupi cara hidup selama beberapa waktu di sana, cukup lama, ya dari tahun 1200 tadi, akhir abad pertengahan tadi, sampai runtuhnya kota Yerusalem karena dikuasai oleh tentara Islam, dan waktu itu beberapa dari para Karmelit yang tidak mau meninggalkan Gunung Karmel, mereka dibunuh dan menjadi martir pertama dalam ordo bagi Ordo Karmel. Itu di dalam slide itu gambar yang sebelah kanan adalah pintu masuk untuk biara yang didirikan di sana, biara para Karmelit pada waktu di Gunung Karmel, biara pertama, yaitu sisa gerbang untuk masuk ke dalam kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria dari Gunung Karmel sebagai pelindung bagi para pertapa di sana. Lalu yang sebelahnya, sebelah kiri ini adalah Gunung Karmel saat ini. Kalau yang pernah ke Tanah Suci pasti pernah mengunjungi Gunung Karmel. Nah, sekarang Gunung Karmel ini sudah ditata dengan baik dan sudah kembali ya menjadi propertinya Ordo Karmel tak berkasut. Para pertapa di sana, beberapa konfrater kami tinggal di sana untuk mengurus Basilika Stella Maris. Ada basilika yang didedikasikan untuk Bunda Maria dari Gunung Karmel. Lalu ketika berada di Eropa, para Karmel tidak mudah untuk menghidupi cara hidup pada waktu itu, cara hidup pola hidup abad pertengahan pada waktu itu. Next Pak Kusnen. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk adaptasi dari aturan hidup Karmel. Karena pada waktu itu di Gunung Karmel, para Karmel hidup dengan situasinya, dengan kondisi alam lingkungan yang menciptakan mereka bisa menghidupi regula itu dengan baik, cara hidup Karmel itu dengan baik. Tetapi ketika berpindah ke Eropa, cara hidup Karmel itu tidak bisa dihidupi karena akan dilihat aneh oleh orang-orang pada zamannya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya adaptasi. Maka pada waktu itu terjadi krisis, yaitu yang namanya kesetiaan pada karisma. Jadi adaptasi ini menyisakan suatu krisis, kesetiaan pada karisma, keaslian dari cara hidup di Gunung Karmel. Perlunakan regula atau aturan hidup dan penyesuaian terhadap tuntutan baru dari kehidupan beragama yang diinginkan oleh pemimpin tertinggi gereja sendiri, yaitu Paus Innocentius keempat, tahun 1247 menandai transisi dari pertapa eremit, jadi pada waktu itu menjadi tidak umum lagi para eremit ini, dari Ordo Karmel ke bentuk kehidupan mendikan yang pada waktu itu sudah mulai populer dan sudah mulai diinisiasi oleh para Fransiskan dan para Dominikan waktu itu. Santo Fransiskus sudah memulai dengan ordonya, dengan gerakan pembaharuan dalam gereja itu, yaitu dengan cara hidup Fransiskan, dan Santo Dominikus dengan cara hidup dengan aturan hidup dari para Dominikan atau ordo pengkhotbah. Dan mereka inilah yang menjadi cikal bakal dari ordo mendikan atau ordo pengemis, mendikantes. Ya. Dan Karmelit waktu itu oleh Paus Innocentius IV diminta untuk mengikuti cara hidup yang sudah ada. Jadi tidak bisa lagi menjadi eremit atau menjadi pertapa seperti di Gunung Karmel, tetapi menghidupi cara hidup mendikan pada waktu itu. Oleh karena itu, cara hidup ini memungkinkan mendirikan biara-biara Karmel di kota-kota dan mengabdikan dirinya untuk kerasulan. Jadi yang pertama dulu di Gunung Karmel tidak terlalu fokus pada kerasulan, karena kerasulan yang utama adalah doa dan merenungkan sabda Tuhan. Mungkin sesekali mereka akan ke kota supaya bisa mendapatkan makanan, yaitu dengan meminta derma dan berkhotbah. Mungkin karena tidak semua anggota Ordo Karmel adalah imam, ada yang awam pada waktu itu, karena mereka adalah para peziarah. Oleh karena itu, di kota-kota ini mereka memiliki karya kerasulan, mulai dengan memiliki karya kerasulan sebagaimana cara hidup ordo mendikan pada waktu itu. Dan
dalam Konsili Lyons kedua, Ordo Karmel secara resmi memperoleh pengakuan sebagai Ordo Mendikan. Jadi secara definitif di Konsili Lyons ini, para Karmelit diterima sebagai anggota dari salah satu gerakan mendikan dalam gereja, yang membedakan dari gerakan monastik Benediktin. Ordo Mendikan ini ada beberapa ordo yang kita kenal hingga saat ini, yaitu ada Ordo Pengkhotbah, Fransiskan, dan juga para pertapa dari Santo Agustinus atau OSA. Ya, sekarang juga ada OAD. Ya, kalau di Bandung ada OAD, ya, Ordo Agustinian Tak Berkasut. Juga reformasi dari OSA, Ordo Santo Agustinus. Di slide itu kita lihat itu adalah biara Karmelit Rubiah Karmel, yaitu biara inkarnasi yang didirikan di luar tembok kota atau di luar kota Avila di Spanyol. Ini adalah biara tempat Santa Teresa Avila ya mengabdikan dirinya selama puluhan tahun sebelum mendirikan biara reformasi atau biara pembaharuan Santo Yosef Avila. Dia tinggal di biara inkarnasi ini. Ya, biaranya cukup besar waktu itu karena di dalam itu bisa diisi 100 lebih rubiah Karmel, termasuk karena dengan perlunakan tadi dan lain sebagainya, termasuk dengan status hidupnya. Kalau yang bangsawan berarti mereka memiliki juga ya pelayan-pelayan dan lain sebagainya. Jadi cara hidup membiara waktu itu sudah mulai melenceng dari cara hidup yang radikal seperti yang di Gunung Karmel itu. Mereka mengikuti cara hidup yang normal pada waktu itu, yang dianggap normal pada waktu itu. Dan Santa Teresa ingin mengembalikan cara hidup yang awali atau yang dihidupi oleh para pertapa di Gunung Karmel. Setelah berdiri di Eropa, para Karmelit semakin mematangkan cara hidupnya dengan menekankan model hidup Nabi Elia yang menghidupi cara hidup kontemplatif dan apostolik. Jadi cara hidupnya dua, kontemplatif, doa, dan juga memberikan karya kerasulan atau apostolik. Jadi mengambil pola hidup atau cara hidup Nabi Elia sendiri. Sebagai cara hidup para Karmelit menggantikan cara hidup eremit yang mendedikasikan penuh untuk berdoa dalam keheningan dan kesendirian, para Karmelit juga mengambil waktu untuk ya mengelola ada gereja-gereja paroki seperti para biarawan pada umumnya, berkhotbah, memberikan seperti katekese dan lain sebagainya. Lalu juga mulai studi di universitas-universitas pada waktu itu yang ada, studi teologi, filsafat, dan lain-lain. Selain itu, para Karmelit juga menyebarluaskan devosi kepada Maria dan skapulir Karmel, yang merupakan identitas mereka sebagai ordo para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Skapulir ini sangat penting. Ya, sebenarnya ini cocok dijelaskan ketika tanggal 16 Juli pada saat peringatan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Semua keluarga Karmel, baik ordo ketiga maupun ordo pertama dan kedua, mau dari cabang manapun, pasti berdevosi kepada Maria Bunda Karmel dan skapulir suci. Ya, Bunda Maria dari Gunung Karmel ini menampakkan diri kepada Santo Simon Stock pada tanggal 16 Juli tahun 1251. Jadi ini cerita cikal bakalnya kenapa skapulir ini menjadi populer, skapulir coklat ini. Ya, bahwa ada penampakan dikisahkan kepada ya Santo Simon Stock yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin dari Ordo Karmel ketika menghadapi tantangan pada waktu itu dan ketika komunitas-komunitas Karmel itu mengalami kemunduran oleh karena penyakit ya, ada penyakit yang disebut pada waktu itu disebut dengan Black Death. Penyakit Black Death pada waktu itu yang ya sebagian besar telah membuat orang menjadi para biarawan itu ya, berkurang secara drastis di dalam biara-biara itu. Dan oleh karena kesulitan itu, Santo Simon Stock meminta ya, melalui doanya, dia meminta perlindungan dan pertolongan dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan pada tanggal 16 Juli tahun 1251 dalam visi Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel menampakkan diri
dan memberikan skapulir suci dengan memberi janji bahwa barang siapa meninggal dengan mengenakan pakaian ini, yaitu skapulir suci, yang nanti disebut sebagai habit, ya dalam bahasa resminya. Skapulir itu adalah potongan seperti jubah itu, ya, jubah itu habit. Habit itu bisa memiliki dua makna, habit sebagai jubah, pakaian biara, dan habit juga sebagai dalam arti kebiasaan, habitus, ya, kebiasaan yang baik, yang mengikuti cara hidup Maria, cara hidup Bunda Maria sendiri, yang membawa pada keselamatan. Dan devosi ini terus berkembang dan dikembangkan oleh para Karmelit waktu itu, ya, dipopulerkan dan diberitakan kepada semua orang yang mau berdevosi kepada Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Dengan mengenakan skapulir ini, membawa setiap orang pada devosi dan keselamatan melalui sarana ini. Jadi skapulir ini bukan benda magis, tentunya yang mengikuti atau yang pernah menjadi atau yang sedang, ya, tergabung dalam ordo ketiga Karmel pasti sudah mengetahui apa itu skapulir Karmel. Jadi bukan benda magis atau benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural. Memang kalau dilihat dalam sejarah tentang skapulir ini, kan usianya sudah lebih dari 800 tahun, ya, skapulir Karmel ini, bisa dilihat di sana banyak kisah-kisah tentang mujizat tentang skapulir Karmel, orang yang mengenakan skapulir Karmel, termasuk Santo Yohanes Paulus II, Paus, ya, Paus Yohanes Paulus II, dia juga mengenakan skapulir Karmel ini, skapulir coklat. Dan dia memiliki pengalaman rohani tersendiri dengan skapulir ini. Lalu juga Paus Pius ke-10. Beliau mengatakan bahwa para awam juga bisa mendapat berkat yang sama, berkat perlindungan Bunda Maria tadi, jika mereka memakai skapulir coklat. Oleh karena itu, makin banyaklah awam yang juga mengenakan skapulir coklat pada waktu itu, dan lalu tergabung dalam keluarga Karmel atau ordo ketiga Karmel. Skapulir adalah tanda konsakrasi. Jadi sekali lagi, bukan seperti jimat, bukan seperti barang-barang supranatural, tapi tanda dedikasi, konsakrasi, pemberian diri kepada Maria. Usaha penyucian diri kita supaya serupa dengan Maria. Ini yang kekuatan yang menyelamatkan. Maka setiap orang yang mengenakan skapulir coklat memiliki kewajiban untuk mengkonsakrasikan atau menguduskan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk mengikuti cara hidup Maria dalam devosi Maria Gunung Karmel ini, dalam spiritualitas Karmel, cara hidup Karmel. Santo Yohanes Paulus II mengatakan, tadi saya katakan bahwa pola hidup yang baik inilah yang akan menghantar orang pada kehidupan kekal, seperti Maria yang telah berhasil mencapai kemuliaan berkat cara hidupnya, dan kita pun sebagai putra dan putrinya belajar dari ibu kita ini. Dengan mengenakan skapulir juga kita mengenakan Maria sendiri di dalam diri kita. Ya, Maria berjanji bahwa barang siapa yang mengenakan ini akan menerima perlindungan dari Bunda Maria sendiri. Ya, siapa yang meninggal berpakaian skapulir ini tidak akan menderita api abadi, artinya tidak akan masuk neraka. Tapi bukan berarti hanya memakai saja. Memakai artinya mengkonsakrasikan diri sehingga tidak akan masuk dalam api neraka atau api abadi. Skapulir ini menjadi ciri khas dari Karmelit, para Karmelit. Ini adalah campur tangan Maria di dalam Ordo Karmel. Bahkan sampai sekarang, ketika dalam penampakan Bunda Maria, kalau kita lihat dalam sejarahnya misalnya di Fatima atau di Lourdes, selalu penampakan yang terakhir Maria berpakaian Karmel dan membawa dengan skapulir. Itu menjadi penegasan bahwa para Karmelit, Maria Bunda Karmel selalu hadir untuk anak-anaknya. Mempertegas kehadirannya yang selama berabad-abad ini, ternyata Maria Bunda Karmel tetap hadir dan mendampingi putra dan putrinya, yaitu semua orang yang berdevosi kepada Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Lalu ketika berjalannya waktu itu, ya, kemunduran dan lain sebagainya, Allah tidak tinggal diam. Allah memilih Santa Teresa dari Avila yang hari ini kita rayakan. Santa Teresa dari Yesus.
Dia dipilih oleh Allah untuk membaharui ordo ini. Ordo yang oleh karena tadi situasi, ada perlunakan regula, perlunakan aturan hidup, cara hidup yang mulai bergeser dari visi hidup Karmel tadi, maka Santa Teresa dipilih oleh Allah untuk mengembalikan cara hidup Karmel ini pada cara hidup awali. Dan juga bukan hanya kembali pada tradisi, tetapi Allah menganugerahkan cara hidup yang baru, yaitu cara hidup spiritualitas Karmel Teresia. Jadi Santa Teresa juga memberikan sumbangan dalam Ordo Karmel, yaitu spiritualitas hidup Karmel dalam zamannya, yaitu cara hidup Karmelit Teresa. Pembaruan Karmel ini melahirkan keluarga Karmel yang disebut keluarga Karmel Teresiana atau keluarga Karmel tak berkasut, yang dibedakan dari keluarga Karmel yang awal, yang pertama tadi, ya, atau yang biasa disebut sebagai Okarm. Ya, nah untuk para susternya ada suster-suster Okarm juga, lalu ada suster Hermanas Karmelitas. Ya, untuk OCD sendiri ada cabang-cabangnya. Dalam gambar itu ya digambarkan dari dalam diri Teresa, dari hatinya muncul dua cabang itu, yaitu cabang para suster pembaharuan, para suster Karmelit tak berkasut dengan para frater Karmelit tak berkasut. Ordo Karmel tak berkasut mengakui bahwa Santa Teresa sebagai ibu dan pendiri. Bagi kami, Teresa Avila adalah ibu dan pendiri. Berbeda dengan institusi lain, Ordo Karmel tak berkasut adalah satu-satunya ordo yang didirikan oleh seorang wanita dan satu-satunya ordo yang cabang wanitanya lahir lebih dahulu dari cabang laki-laki. Jadi Ordo Karmel tak berkasut ini termasuk kami ini sejarahnya lahir dulu dari cabang putrinya, bukan biasanya cabang putra yang melahirkan atau yang membentuk untuk cabang para susternya atau para saudarinya. Ordo Karmel tak berkasut merupakan reformasi dari Ordo Karmel yang awal tadi, yang sudah ada. Pembaharuan semangat hidup Karmel oleh Santa Teresa bukan merupakan gerakan kembali ke tradisi masa lalu, melainkan perkembangan dari spiritualitas. Jadi bukan hanya kembali ke tradisi masa lalu, mengikuti masa lalu seperti para pertapa di Gunung Karmel, tetapi merupakan perkembangan dari spiritualitas Karmel menuju ke masa depan, melahirkan sebuah gaya hidup baru dan spiritualitas Karmel yang baru. Dan pembaruan hidup ini selalu berada dalam kesetiaan pada gereja. Ingat bahwa para Karmelit ini adalah putra dan putri gereja yang pertama, yang dipanggil untuk hidup setia pada Yesus Kristus. Ya, bukan untuk hidup Karmel ini di luar gereja. Dan kesetiaan Yesus Kristus selalu diungkapkan di dalam bunda gereja dengan kesetiaan ketaatan kepada para pemimpin dalam gereja. Dan pembaruan hidup ini ya mengikuti tradisi dari para pertapa suci, yaitu para bapak-bapak suci di Gunung Karmel. Maka dua tradisi ini tidak saling bertentangan. Tradisi awali dan juga tradisi pembaruan dihidupi secara bersama-sama dalam Karmel pembaruan, Karmel Teresa ini. Yaitu cara hidup yang baru adalah doa sebagai pusat hidup para Karmelit. Doa sebagai persahabatan. Doa sebagai satu-satunya yang menjadi fokus hidup para Karmelit. Ini adalah yang dibawa oleh Santa Teresa. Karisma yang dibawa oleh Santa Teresa utamanya adalah doa itu harus menjadi sebuah persahabatan yang memurnikan bahkan menghantar orang masuk ke dalam persatuan dengan Allah sendiri. Jadi kontemplasi dan doa dalam keheningan menjadi karisma tersendiri bagi ordo ini. Next Pak Kusnen, Santa Teresa dari Avila juga disebut ya Teresa dari Yesus. Nama aslinya ketika dibaptis adalah Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, lahir di Avila ya, di Spanyol 28 Maret 1515 dan meninggal di Piara Carmel, Alba de Tormes, Salamanca, Spanyol 4 Oktober 1582 pada usia 67 tahun. Hidup dari Santa Teresa, pendiri Ordo Karmel tak berkasut ini adalah sebuah
perjalanan rohani. Bisa dilihat dari 3 buku utama yang mengungkapkan siapa itu Santa Teresa. Yang pertama adalah buku yang disebut buku hidup atau autobiografinya. Di sana adalah merupakan perjalanan. Jadi hidup itu adalah peziarahan menurut Santa Teresa. Hidup itu selalu bergerak menuju Allah. Dan usaha peziarahan itu diungkapkan oleh Santa Teresa dalam autobiografinya sebagai sebuah usaha yang manusiawi. Dan hanya oleh karena rahmat Allah, maka orang bisa mencapai kesempurnaan hidup rohani itu. Maka dengan kata lain, Santa Teresa ingin mengatakan hanya mereka yang mau terbuka kepada Allah, kepada rahmat Allah, yang bisa mencapai kesempurnaan hidup rohani tersebut. Oleh karena itu dalam buku yang kedua, dalam cara hidupnya tadi, Santa Teresa membuat program hidup, yaitu program hidupnya itu untuk bisa mencapai kesempurnaan itu maka orang harus mengikuti program yang demikian. Seperti setiap rumah tangga pasti memiliki aturan, memiliki visi, memiliki cara hidupnya masing-masing. Ya, di dalam perusahaan-perusahaan itu ada anggaran dasar rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga, kelompok, organisasi pasti ada anggaran dasarnya. Dan itu diungkapkan oleh Santa Teresa, ditulis dalam buku Jalan Kesempurnaan. Dan hasil dari refleksi hidup, pesiaran hidup, dan program hidup yang jelas tadi, yang mengarah program hidup itu adalah latihan rohani, pendisiplinan diri melalui doa itu. Dan buahnya adalah ditulis dalam buku Pendirian Biara-Biara, yaitu buah dari refleksinya. Jadi cara hidupnya, program hidupnya menghasilkan karya, yaitu Pendirian Biara-Biara. 3 buku ini mengungkapkan siapa itu Santa Teresa Avila. Maka sangat baik sekali para pendoa LPF kalau mau mendalami tentang cara hidup Santa Teresa Avila bisa melihat dalam 3 buku ini. Dia adalah seorang mistik, bahkan guru doa. Gelar ini diberikan oleh gereja. Barang siapa mau belajar berdoa, bagaimana berelasi dengan Allah, bagaimana orang bisa mencapai kesempurnaan hidup rohani, Santa Teresa memberikan dalam karismanya, dalam buku-bukunya, dalam ajarannya, doktrinnya, bagaimana orang bisa mencapai persatuan dengan Allah ini. Maka tak heran di dalam Ordo Karmel ada banyak hingga saat ini ya orang-orang yang hidupnya kudus dan digelar kudus. Bahkan masih ada antrian yang panjang, beberapa yang masih dalam proses kanonisasi hingga saat ini. Beberapa sudah memperoleh gelar beato dan beata, beberapa juga sudah menjadi santa. Misalnya Santa Elizabeth dari Tritunggal Maha Kudus. Saya ingat mungkin kalau tidak salah tahun 2016 digelar kudus itu. Dan masih ada banyak lainnya, para karmelit yang lain. Semuanya ini karena mereka menghidupi cara hidup karisma dari Santa Teresa dari Avila. Bersama dengan konsusternya, Santa Teresa berusaha menghayati tata hidup monastik Karmel yang lebih keras, seperti ideal hidup para Karmelit awali di Gunung Karmel. Jadi semua perlunakan, semua pengecualian dalam aturan-aturan yang ada itu, Santa Teresa ingin mengembalikan pada cara hidupnya yang asli itu. Gerakan ini diikuti oleh Santo Yohanes dari Salib, yaitu co-pendiri dari OCD, dan beberapa Karmelit pria lainnya. Dalam perkembangannya, para Karmelit ini dalam gerakan Karmelit tak berkas ini memisahkan diri dari Ordo Karmel karena situasi pada waktu itu terjadi ketegangan antara yang mau menghidupi cara hidup pembaharuan dan yang tetap mau menghidupi cara hidup perlunakan yang dihidupi pada zamannya itu, ya, yang dikehendaki oleh Paus Innocentius IV tadi. Lalu sementara itu Ordo Karmel yang sudah ada sebelum OCD tetap disebut Ordo Karmel dengan singkatan OKARM. Dan pada tahun 1970 Santa Teresa ini ya diberi gelar sebagai dokter gereja oleh Paus Paulus VI. Jadi sebagai puncak dari gelar selain kanonisasi menjadi santa, ya Santa Teresa juga digelar sebagai dokter gereja karena doktrinnya itu memberikan sumbangan pengajaran yang besar, kebenaran
yang besar, yang benar tentang cara hidup rohani yang menghantar orang pada persatuan dengan Allah tadi. Ya, gambarnya tadi yang pertama adalah Santa Teresa dalam menerima anugerah pernikahan rohani, yaitu ada dalam buku, kalau dia tulis itu dalam buku Puri Batin, yaitu pada ruang yang ketujuh. Beberapa waktu lalu di LPF juga sudah diperkenalkan tentang Puri Batin itu. Pada usia 20 tahun, Teresa meninggalkan rumah ayahnya dan masuk biara inkarnasi menjadi seorang rupiah Karmel. Jadi gerakan kontemplasi, gerakan rohani yang ada di dalam dirinya sudah mulai dari sejak masa mudanya. Maka tadi saya katakan merenungkan Santa Teresa, merenungkan peristiwa hidup Teresa adalah sebuah permenungan perjalanan sebuah jiwa menuju kesempurnaan hidup rohani. Jadi gerakan ini sudah mulai dalam diri Teresa untuk mengenal siapa, mengenal hal-hal yang sederhana, siapa itu Allah lebih dahulu. Bukan langsung mengenal tentang bagaimana itu kontemplasi, bagaimana itu, tapi mengenal, tahu dulu siapa itu Allah dulu. Lalu siapa saya itu yang sedang berdoa atau sedang berbicara dengan Allah. Kenapa saya ini dikasihi oleh Allah? Lalu apa yang sudah saya perbuat untuk Allah yang begitu mengasihi saya? Jadi renungan-renungan itu, ya, permenungan-permenungan, meditasi-meditasi itu menghantar Santa Teresa maju di dalam hidup doanya, di dalam relasinya dengan Allah. Sampai dia mendefinisikan bahwa doa itu sebagai suatu persahabatan yang intim, yang akrab dari dua orang sahabat yang saling, yang tahu bahwa sahabat saya ini yang sedang ada bersama saya sangat mengasihi saya. Jadi suatu definisi doa yang luar biasa, bahwa doa adalah suatu persahabatan yang akrab, yang intim. Setiap orang yang mau akrab dan intim, pasti orang saling mengenal lebih dahulu. Tidak mungkin orang bisa menjadi akrab dan intim kalau tidak saling mengenal, kalau tidak tahu. Dari pihak Tuhan, Tuhan tahu baik dengan baik siapa diri kita. Tetapi dari diri kita juga dituntut untuk mengenal Allah dengan baik. Pada tahun 1556, ya, banyak teman dari Santa Teresa ini mengatakan bahwa pengalaman mistik yang dialami oleh Santa Teresa itu, jadi di dalam doanya ketika sudah mengalami doa persatuan tadi, doa kontemplasi, persatuan dengan Allah, ada gejala-gejala fisik juga yang dialami oleh Santa Teresa. Misalnya ketika ekstase, Santa Teresa itu bisa hanya berdiam saja seperti patung, atau kadang terangkat di dalam doanya, ya, ada elevasinya, ya, bukan hanya jiwanya saja yang terangkat, tapi dengan badannya juga terangkat. Oleh karena itu, hal-hal yang demikian membuat orang-orang yang melihat pada waktu itu takut. Jadi teman-temannya para suster di biara inkarnasi juga takut ketika melihat Santa Teresa berdoa dalam cara yang demikian, tanda-tanda yang demikian. Maka beberapa mengatakan bahwa pengalaman mistik itu berasal dari setan, ya. Dan Santa Teresa menganggap bahwa hal itu sangat menakutkan, berarti dia sedang ditipu oleh setan. Tetapi syukur Allah tidak tinggal diam dan Allah mengirimkan orang-orang yang ahli di dalam teologi, ya, yang bijaksana, yang mengetahui hidup rohani dengan baik, pengalaman hidup yang baik, seperti salah satunya adalah Santo Petrus dari Alcantara, lalu Santo Franciscus Borgia, seorang Yesuit, memastikan bahwa apa yang dialaminya itu, pengalaman mistiknya itu, dan apa yang sedang dia persiapkan untuk pembaharuan itu diinspirasikan atau berasal dari Tuhan. Dan pada hari raya Santo Petrus tahun 1559, Teresa yakin bahwa Yesus Kristus menampakkan diri secara fisik kepadanya. Jadi penampakan itu bukan ilusi, halusinasi, atau seperti yang dikatakan tadi setan sedang menipu dan lain sebagainya, tapi secara yakin bahwa pengalaman mistik itu sungguh berasal dari Allah. Penglihatan atau visi tersebut dialami hampir tak terputus atau terus-menerus selama 2 tahun. Ingatan akan kejadian ini mendorong Teresa dan memotivasinya untuk selalu, ya, bersatu dengan penderitaan Yesus Kristus. Karena dia merasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia merasa bahwa dirinya banyak dosa.
Tuhan yang begitu mengasihinya, tetapi saya membalas kasih Tuhan itu dengan tidak sepantasnya, dengan selalu berbuat jahat dan lain sebagainya. Maka Teresa mendevosikan dirinya, bahkan selalu merenungkan tentang kisah sengsara Tuhan Yesus. Agar apa? Agar tidak jatuh dalam dosa. Ketika mau berbuat dosa, dia selalu memikirkan bahwa ketika saya berdosa, saya ingat orang yang saya kasih pernah atau sedang menderita memikul dosa-dosa saya. Itu permenungan yang baik yang dihidupi atau diwariskan oleh Santa Teresa dalam pengalamannya itu. Dalam motonya, moto Teresa, karena dia ingin ya hidup secara murni, secara suci, dan juga mengikuti, memberikan kepada Yesus yang telah begitu baik, dengan mencegah dirinya untuk tidak berdosa atau jatuh atau hidup dalam dosa terus secara terus-menerus, maka dia mengatakan, Bapa, biarkanlah aku menderita atau biarkanlah aku mati. Santa Teresa lebih senang menderita daripada dia jatuh dalam dosa. Maka dia menggunakan semua hal yang bisa membantu, semua cara yang ada, ya, semua bantuan-bantuan yang ada di dalam dirinya, buku-buku, ya, termasuk Bapak pengakuan itu bantuan yang ada supaya pengakuan dosa dan lain sebagainya, sakramen-sakramen, supaya dia bisa tetap murni dan tidak menyakiti hati Tuhan lagi dan tidak menambah beban ya dari penderitaan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi moto dari Santa Teresa sendiri. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Karmel OCD ini, ya, Karmel pembaharuan ini masuk ke Indonesia, dibawa oleh ya Beato Dionysius dan Redemptus, Pastor Dionysius OCD dari Portugis dan Bruder Redemptus OCD dari Perancis tahun 1638. Usaha dan harapan mereka untuk mewartakan karya keselamatan Kristus belum dapat terwujud karena mereka harus mengalami peristiwa pada waktu itu di Aceh, ya, menjadi martir di sana. Masyarakat menyambut mereka dengan kedengkian. Di Aceh, kedua Karmelit Teresa ini mati dibunuh. Dan tahun 1900, Paus Leo ke-13 membeatifikasikannya menjadi martir pertama di Indonesia yang pestanya dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Pada tahun 1982, jadi setelah Dionysius dan Redemptus, terputuslah misi Ordo Karmel tak berkasut untuk wilayah Indonesia. Pada waktu itu tidak dikirim lagi misionaris. Baru tahun 1982 setelah kemerdekaan, ya, sudah lama, tahun 80-an, baru dikirim lagi 2 pastor untuk memulai misi Karmel di Indonesia oleh permintaan para suster. Ya, para suster itu datang lebih dulu, para suster OCD. Tahun 1930-an mereka sudah hadir di Lembang, ada di Minahasa juga, di Manado. Lalu mereka meminta kepada Pater General untuk mengirimkan para saudara untuk melayani mereka, ya, untuk memberikan bantuan pelayanan rohani para OCD Putra bagi para suster atau Rubiah Karmel OCD Putri. Dan dikirimlah dari Provinsi Manjumel di India 2 pastor, yaitu Pastor John Brito OCD dan Pastor Thomas Kalor, yang mulai ya melaksanakan misinya pada waktu itu di Flores, yaitu di Bajawa pada waktu itu. Pada tanggal 14 September 1989 diresmikan biara pertama dan menerima calon OCD pertama. Dari tahun 1989 kami baru membuka biara pertama di Bajawa. Jadi OCD sudah masuk tahun 1982 di Flores pada waktu itu, dan sekarang kami sedang menuju pada usia 40 tahun berada di Indonesia. Baik Pak Kusnen, di situ ada peta ya tempat OCD berkarya di seluruh Indonesia. Baru ada di beberapa tempat. Ya, di Pulau Sumatera itu ada di Banda Aceh, lalu di Pulau Jawa itu ada di beberapa tempat, di Lembang itu para Rubiah Karmel, di Jakarta juga para Rubiah Karmel, tepatnya di Klender, lalu di Yogyakarta itu Biara Karmel Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus,
itu para OCD Putra, lalu di Jawa Timur itu ada di Celaket Mojokerto, itu Biara Rubiah Karmel, lalu di Bali, di Klungkung, ada para saudara kami di sana, lalu di Pulau Sumba, lalu di Bajawa sendiri ada beberapa biara di sana, ada 4 biara, ya, 1 paroki, 2 biara, dan 1 biara Rubiah Karmel. Lalu di Kupang sendiri ada 2, ada 1 tempat di Kupang, dan yang terakhir itu ada di Timor Leste. Untuk di Pulau Sulawesi hanya masih terpusat di Sulawesi Utara, yaitu di wilayah Manado. Manado juga di Minahasa. Ada 3 tempat di sana di Sulawesi Utara, yaitu ada paroki Sondet, ada Biara Karmel Santa Pran Maria dari Gunung Karmel di Mawale, lalu juga ada di Tomohon itu para Rubiah Karmel OCD. Ini adalah perkembangan OCD di Indonesia selama kurang lebih 39 tahun. Tahun ini, ya hari ini tepatnya, ya kami mencanangkan perayaan menyongsong 40 tahun OCD di Indonesia yang akan berpuncak pada 15 Oktober tahun 2022 tahun depan. Puncak perayaannya akan dilaksanakan di Bajawa, di biara pertama yang didirikan di sana. Oleh karena itu, mohon doanya juga dari para saudara dan saudariku di LPF untuk selalu mendukung kami di dalam doa-doa kalian, mengingat kami agar karisma Karmel di Indonesia ini tetap berkembang dan semakin banyak membawa orang-orang untuk semakin mengenal cara hidup Karmel ini, cara hidup yang sudah diletakkan oleh Santa Teresa dan para pendahulu Karmel, yang sungguh membawa banyak orang pada kesempurnaan hidup rohani. Bisa dilihat di dalam litani para kudus Karmel, ada berapa banyak orang yang mencapai kekudusan ini melalui cara hidup Karmel. Dan tidak tertutup hanya untuk bagi harus menjadi Karmelit. Tidak. Cara hidup ini adalah spiritualitas atau karisma ini bisa dihidupi oleh siapa saja. Tidak menutup itu apakah biarawan, biarawati dari Ordo Karmel, ataukah dari kongregasi lain, ataukah awam, dan lain sebagainya. Ada salah satu pastor projo, beberapa pastor projo, tapi satu yang saya kenal, waktu itu di pertapaan OCD di Montevirginio di Italia. Dia adalah projo dari salah satu keuskupan di Italia bagian selatan. Dia anggota Ordo ketiga, masuk anggota Ordo ketiga OCD, dan waktu itu meminta uskupnya untuk menyepi di pertapaan itu. Jadi saya baru tahu bahwa imam juga ada yang menghidupi karisma Karmel. Sebagai seorang projo, dia menghidupi karisma dari Karmel. Maka tidak tertutup. Bahkan Paus Yohanes Paulus II dengan mengenakan skapuler juga menghidupi karisma melalui devosi kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Oleh karena itu, semoga perkembangan karisma Ordo Karmel tak berkasut dan Ordo Karmel pada umumnya, semua Karmelit ini boleh membawa banyak jiwa untuk menjadi sahabat-sahabat Allah. Ini adalah foto-foto biara. Saya tidak taruh semua. Kalau saya tempatkan semua foto ini, tampilkan semuanya ini, maka mungkin kita tidak selesai pada permenungan pada malam hari ini, mungkin akan selesai besok pagi karena terlalu banyak foto-foto tentang kegiatan-kegiatan kami. Jadi saya pilih beberapa biara saja. Ini adalah biara untuk para aspiran. Tadi yang pertama Pak Kusnen, itu adalah biara di Maronggela di Riung Barat. Namanya Biara Karmel Santa Edstein. Itu menjadi tempat pertama pembinaan para bruder dan para frater OCD. Lalu yang kedua, tempatnya masih terpencil di wilayah Riung Barat, belum ada listrik di sana, ya akses jalan sudah bagus, listrik sedang akan masuk, ya, tapi sampai sekarang belum sampai di wilayah itu, di Kecamatan Riung Barat itu. Ada di Pulau Flores, di atas bukit, terpencil sendiri. Lalu ini adalah Biara Karmel Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang ada di Mawale. Ini untuk tempat pembinaan para frater postulan yang tadi Pak Kusnen sebelumnya itu. Di biara ini dibina para calon
Ya, setelah melewati masa aspiran, mereka dibina di biara ini di Mawale. Jadi dari Riung Barat di Flores sana, para calon frater yang sudah selesai melaksanakan program aspirannya tadi akan diberangkatkan menuju ke biara postulan atau biara Santa Pranmara dari Gunung Karmel untuk mengikuti formasi postulan di Sulawesi Utara. Ini biaranya. Ya, syukur calon juga agak cukup banyak untuk calon, kita bersyukur karena ada beberapa dari seminari Agustinian di sana juga bergabung, tertarik untuk bergabung dengan Ordo Karmel tak berkasut. Lalu yang berikutnya, next Pak Gusnen, ini adalah biara pertama. Ya, ini adalah biara pertama, biara Santo Yosef, OCD di Bogenga di Bajawa. Di biara ini ada pusat spiritualitas, rumah retret, dan juga novisiat. Ini biara pertama kami di sana. Juga ada makam untuk para romo, para pastor yang bruder juga, ada satu diakon yang sudah meninggal dikubur di sana. Jadi menjadi rumah masa depan kami ada di sana. Ya, ini yang di atas itu foto para frater novis 1 dan novis 2. Ya, bersama dengan para formatornya. Lalu yang di bawah itu kami setelah pertemuan di sana, pertemuan kapitel di Bajawa. Dan sebelah bawahnya itu adalah ruang doa kapel untuk pusat spiritualitas di Bogenga atau rumah doa di sana. Next Pak Kusnen. Nah, ini lebih jelas rumah doanya, tempat untuk retret, untuk menyepi, kalau orang mau menyepi di sana, mau rekoleksi, dan lain sebagainya. Next, ini adalah, ya, slide berikutnya. Ini adalah para saudari kami, saya tempatkan hanya 2 saja, ini yang di atas yang dengan saya itu adalah para saudari kami yang ada di Jakarta, Rubiah Karmel, tepatnya ada di Klender. Itu ada rumah retret di sana, biaranya ada di belakang persis rumah retret itu di Klender di Jakarta. Lalu di bawah itu adalah para Rubiah Karmel, para saudari kami yang ada di Tomohon, di Sulawesi Utara. Ya, ini ada beberapa tadi yang saya sebutkan ada 6 biara untuk para suster. Lalu untuk pelayanan Ordo Karmel tak berkasut lebih memfokuskan yang pertama adalah pelayanan untuk pengembangan hidup rohani, jadi seperti retret, rekoleksi, pembinaan, bimbingan rohani, juga melalui ya sekarang karena sudah bisa streaming, bisa menggunakan Zoom melalui media online, ya. Lalu juga ada pelayanan-pelayanan yang lain, tapi utamanya adalah pelayanan doa. Dan juga beberapa anggota kami melayani di paroki, seperti di Banda Aceh itu ada paroki, Paroki Hati Kudus Banda Aceh, lalu di Bali, lalu di Sumba, dan yang di Bajawa terakhir itu. Jadi tidak banyak kami mengelola paroki. Dan ini adalah yang di bawah itu yang foto saudara kami dalam kegiatan adorasi pastoral yang dilaksanakan di Bali bersama umat paroki. Yang di atas itu saya memberikan retret untuk para suster, ya, dari para suster putri-putri cinta kasih dari darah mulia. Itu salah satu ekspresi atau pengembangan atau pelayanan pastoral dari para Karmelit OCD adalah pembinaan hidup rohani tadi yang saya katakan. Ya, ini adalah foto-foto, ya, rangkuman foto dari beberapa frater dan juga pastor yang ada di dalam komisariat OCD Indonesia. Jadi komisariat kami bernama Komisariat Santo Yosef, sedang menuju ke provinsi, ya, menjadi provinsi mandiri, Provinsi OCD Indonesia. Baik, next Pak Kusnen. Ya. Terima kasih atas perhatian dari para saudara dan saudariku dalam kelompok doa LPF ini, perkenalan dengan Ordo Karmel tak berkasut, perkenalan singkat, ya, tentang siapakah kami, karena beberapa anggota kami juga banyak yang melayani, mengisi renungan di LPF, sehingga
kalau ada yang tanya, siapa itu pastor ini OCD? OCD itu apa? Ordo Karmel tak berkasut. Ya, itu yang bagaimana mereka cara hidupnya bagaimana. Paling kurang sedikit saudara dan saudariku sudah mengenal kami. Karena ada yang mengatakan, ya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Setiap kali kita berjumpa, tetapi kalau tidak mengenal seperti kita selalu berjumpa dengan orang asing. Dan sekarang juga saya mungkin belum mengenal satu persatu, tapi mungkin suatu saat bisa kenal satu persatu. Ya beberapa sudah mulai kenal satu persatu. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Ibu Yulce ya, atau yang membimbing siapa ini malam ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pastor Bona untuk renungan yang sungguh-sungguh membuat kami lebih mengerti akan